sapi mati. Ini boleh nggak kulitnya diambil kemudian dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun. Jadi ini adalah sebuah fasal. Jadi yang kita bahas ini tentang sebuah fasal. Wa juludul maitati tadhuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan kulit bangkai. Jadi yang namanya bangkai itu dia ada dua kategorinya. Bangkai itu pertama binatang yang boleh dimakan, mati tidak disembelih. Ini bangkai. Maksudnya bangkai dalam artian bangkai yang haram. Atau binatang yang tak boleh dimakan mati. Nah, ini bagaimana? Tadhuru bid-dibagh, akan menjadi suci dengan penyamakan. Akan menjadi suci dengan penyamakan. Bapak. Nah, jadi kulit bangkai itu Pak akan menjadi suci dengan penyamakan. Cuma menyamak kulit ini beda dengan menyamak kalau kita dijilat anjing Pak ya. Nah, beda. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing itu tidak bisa jadi suci walaupun sudah disamak. Nah, karena anjing itu kan najis. Babi termasuk jenis yang kulitnya tidak bisa disucikan walaupun disamak. Wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang lahir dari keduanya. Maksudnya anak anjing sama dengan induknya, anak binatang babi sama dengan induknya. Au min ahadihima, atau dari salah satu di antara keduanya. Di mana contohnya nih Pak? Misalnya peranakan, kawin silang, kambing dikawinkan dengan babi, lalu melahirkan anak. Hukum anaknya apa nih Pak? Gitu. Betinanya kambing, jantannya babi, disilangkan, bunting, betinanya lahir anak. Ini hukum anaknya kemana nih Pak? Ke kambing apa ke babi? Nah gitu. Ini Pak ya. Au min ahadihima, atau yang lahir dari salah satu di antara keduanya. Kalau terjadi persilangan antara binatang yang haram dengan yang halal, maka anaknya dicenderungkan kepada yang haram. Nah, gitu. Jadi kalau perkawinan kambing dengan babi, anaknya dihukumi dengan anak babi. Nah, itu Pak ya. Al-hayawan alladhi yanjusu bil maut. Hewan itu hewan yang menjadi bernajis dengan sebab kematiannya. Ada hewan mati, kemudian otomatis kalau dia tidak disembelih maka hewan itu menjadi najis. Kambing mati tidak disembelih, najis ya. Ayam mati tak disembelih, najis. Kerbau mati belum sempat disembelih, najis. Harimau mati walaupun disembelih tetap najis.
Bedanya Pak, kenapa? Karena harimau haram, kambing halal. Jadi kita ulangi Pak, kambing mati kalau dia tidak disembelih najis. Harimau mati kalau dia disembelih tetap najis. Karena harimau hukumnya tak boleh dimakan. Idza dubigha jilduhu yadhharu bid-dibari. Apabila disamak kulitnya akan menjadi suci dengan sebab penyamakan tersebut. Jadi maksudnya gini Pak, ada binatang peliharaan kita, misalnya kambing mati di belakang rumah, tidak sempat disembelih, kemudian kalau kita biarkan itu kulitnya busuk, tak dimanfaatkan, sayang. Akhirnya kita kebetulan ibu-ibu rebana perlu pula gendang kan itu Pak. Nah itu kan pakai kulit sapi atau kulit kambing gitu kan. Akhirnya daripada kulitnya dimakan ulat, bagus diambil. Apabila kulit itu disama, maka kulit bangkai tadi suci. Nah, disama. Walaupun bangkai, Pak. Jadi dibelah, dikulibeti, ya. Dikulibeti gitu kan, koyak. Diambil disama, maka kulit tadi suci. Nah, suci, Pak ya. Sawa'un fi dzalika ma'kulul lahmi wa ghairuh. Mau binatang itu dagingnya yang boleh dimakan atau yang tak boleh dimakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu jangan pernah ragu Pak ya, kalau kita membeli sepatu, membeli tali pinggang lah. Membeli tali pinggang, lalu kita melihat ini kepala tali pinggang gambar buaya, jangan-jangan kulit buaya pula, gitu kan? Atas mau sholat kita buka pula tali pinggang, gara-gara dibuka diambil orang, mahal, gitu kan? Sekarang Pak, apa hukum menggunakan kulit binatang yang boleh dimakan dagingnya tapi mati tidak disembelih, dan menggunakan kulit binatang yang dagingnya tak boleh dimakan? Kulit buaya untuk tali pinggang kita bawa sholat, jadi imam pula, boleh nggak sholat? Sah nggak Pak? Sholatnya sah. Kenapa? Kalau kulitnya sudah disama, maka dia menjadi suci. Nah, suci Pak. Tapi walaupun suci jangan pula dimakan Pak ya. Dia untuk dipakai yang boleh. Kalau dimakan tak boleh juga gitu. Jangan nanti berarti kalau sudah suci boleh bikin kikil kulit kambing gitu kan. Kikil kulit sapi yang sudah mati tadi. Nah, ini beda alur, beda hukum ya. Ini hukum memakai. Jadi binatang yang boleh dimakan, binatang yang tak boleh dimakan dalam fikih kulitnya kalau sudah disama suci. Kalau suci nggak najis lah. Kalau tak najis berarti boleh dibawa sholat. Makanya itu kan ada, kalau kita lihat Pak di TV itu ada orang pakai jaket kulit beruang gitu kan, sholat. Sementara beruang itu kan tak boleh dimakan. Nah, jadi kalau dari fikih itu kalau sudah disama Pak suci. Nah, gitu. Mana dasarnya kalau kulit binatang itu disama dia suci? Wal aslu fi dzalika haditsu Maimunah radhiyallahu anha. Dasarnya Pak ya, itu hadis Maimunah. Maimunah ini istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada istri Rasul namanya Maimunah ya. Nabi itu
istrinya ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Salah satunya Maimunah, yang pertama Khadijah, yang kedua Sa'udah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Ummu Habibah, yang kelima Hafsah, yang keenam Ummu Salamah, yang ketujuh lupa ya, ada 9. Nah, jadi salah satunya Maimunah. Kemudian kata Rasul, jadi Maimunah ini punya kambing, Pak. Kambingnya mati, dibiarkan tergeletak gitu kan. Kata Rasul, "Lau akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah." Kata Rasul, kalau seandainya kalian manfaatkan kulit kambing tadi. Kata sahabat, "Ya Rasul, itu kan bangkai. Masa kami manfaatkan pula kulitnya? Kan bangkai itu." Nah, kata Nabi, "Yutahhiruhul ma'u wal qarad." Kulit itu akan disucikan oleh air dan qarad. Apa qarad itu, Pak? Qarad itu daun yang rasanya kelap. Kalau sekarang ini daun itu daun apa tuh, Pak? Daun rasanya kelap. Biasa kalau di Indonesia tuh untuk bumbu masak gitu. Daun salam ya. Daun salam, daun jambu ya. Nah, kelap. Kenapa digunakan itu, Pak, yang kelap tadi? Supaya nanti waktu digunakan itu kelapnya itu memisahkan kulit dengan cairan gitu. Contohlah kita kalau misalnya luka waktu di kebun dulu kan, kalau luka ya, ambil daun keduduk, dikunyah, ditempelkan ke luka itu kan kering darah tuh, karena kelap gitu. Jadi kata Rasul, kulit bangkai tadi akan disucikan oleh air dan daun salam. Dari hadis yang lain Ibnu Abbas, kata Nabi, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Kalau kulit sudah disamak, maka kulit itu menjadi suci. Jadi kalau kulit sudah disamak, Pak, suci. Kulit itu kan terbagi dua, Pak. Ada kulit luar, ada kulit dalam. Maksudnya kulit itu kan ada dua sisi, Pak ya. Sisi luar tempat tumbuhnya bulu-bulu. Sisi dalam yang bercampur dengan daging dan lendir. Sekarang sama itu fungsinya untuk yang mana, Pak? Nah, ini fungsi sama. Mensucikan kulit luar atau dalam? Waktu kita menyamak kulit tadi, Pak, ambil daun salam gitu kan, digosok. Yang mana, Pak? Kira-kira, Pak? Mensucikan yang luar atau yang dalam? Nah, karena kalau kita bilang yang suci yang luar saja, kalau bersentuh dengan yang dalam, sementara ketika itu dalam kondisi basah, berarti najis. Kalau yang luarnya saja yang suci, berarti yang dalam najis. Kalau yang dalam saja yang suci, berarti yang luar najis. Nah, kata Syekh pensyarah mengatakan, "Tsumma idza dubighal jildu tahura zahiruhu qat'an." Kalau telah disamak, kulit tadi disamak ya. Jadi kulit tadi itu digosok pakai daun salam sampai habis Pak? Habis cairannya itu lendirnya, luar dalam digosok ya, supaya bulu-bulunya tuh rontok juga setelah dibakar gitu kan. Kan dia dibakar dulu, Pak. Itu kan dibakar dulu kan, baru disamak gitu. Kalau yang berbulu gitu kan. Kalau sudah disamak, maka yang luarnya menjadi suci secara pasti. Berarti boleh untuk sajadah sholat. Wa kadza batinuhu 'ala al-masyhuril jadid, demikian juga yang dalam. Jadi luar dalam kalau sudah disamak suci dia, Pak. Jadi kita ulangi, Pak. Kulit
binatang yang tak boleh dimakan ketemu di pinggir jalan mati, misalnya ada beruang mati. Kemudian ada pula yang mau mengambil kulit beruang gitu kan, dikulebeti kulit tadi, disamaknya luar dalam, berarti dalamnya suci Pak ya, luarnya suci. Fa yusalli alaihi wa fihi, lalu dia boleh sholat di atasnya. Jadi boleh untuk sajadah sholat. Sajadah sholat kulit harimau, apa yang misalnya nampak orang, kan? Kulit buaya pula sajadah sholat kan, Pak. Atau boleh sholat menggunakan pakaian kulit tadi, suci Pak, boleh. Wa yasta'malu fil asya'il yabisati warratbah, dan boleh dia mempergunakan kulit itu untuk wadah terhadap sesuatu yang kering atau yang basah. Misalnya kulit tadi dijalin jadi timba Pak, untuk nimba. Boleh Pak, kenapa? Sudah suci. Enggak khawatir lagi najis. Wa yajuzu bay'uhu wa hibatuhu wal wasiyatu bihi, boleh menjualnya. Jadi dalam Islam itu apa hukum menjual kulit kambing yang sudah mati tapi disamak dulu, boleh. Setelah disamak boleh dijual. Tapi kalau ada kambing mati kita kuliti, kita jual kulitnya sebelum disamak, tidak boleh menjualnya ya. Karena syarat menjual barang itu Pak harus yang suci. Makanya dalam fikih itu Pak tidak boleh menjual kotoran binatang. Kalau kita sekarang kotoran ayam dijual Pak ya, kan itu. Apalagi Pak, kotoran sapi kadang-kadang dijual. Jual beli kotoran tak boleh Pak ya. Kenapa? Najis. Kalau mau dijual namanya bukan jual beli, tapi namanya pindah tangan. Jadi yang memindahkan tangan penggunaan, kemudian setelah itu diberikan kepada kita bayar untuk membayar hak menggunakan kotoran tadi, itu yang boleh. Kalau jual beli kan memiliki. Kalau jual beli kotoran, niatnya untuk memiliki kotoran itu, ini dalam fikih Pak tidak boleh terjadi jual beli terhadap benda-benda najis. Jadi yang boleh itu pemanfaatan benda najis. Bedanya Pak. Jadi karena kulit sudah disamak, kulit bangkai itu sudah disamak, boleh menjualnya, boleh menghibahkannya, boleh mewasiatkannya kepada orang lain. Itu satu poin ya. Berikutnya, boleh tidak kulit tadi dimakan. Kan sudah suci itu Pak. Kulit kambing yang disamak tadi, yang mati mendadak itu kan setelah disamak sudah suci. Boleh tidak dimakan. Wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi, bolehkah memakan kulit yang sudah disamak kalau binatangnya itu asalnya boleh dagingnya dimakan? Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat ya. Imam Rafi'i mengatakan boleh dimakan. Imam Nawawi mengatakan tak boleh. Yang dipegang oleh para ulama tak boleh dimakan ya. Kenapa? Tujuan penyamaan untuk mensucikan agar boleh dipergunakan, bukan untuk dimakan. Jadi ini mengenai gambaran pertama tentang menyamak. Jadi itu dia Pak, mau yang boleh dimakan, mau yang tak boleh dimakan. Kalau sudah disamak berarti kulitnya boleh dipergunakan. Baik Pak, mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan kira-kira Pak yang kita bahas ini.
Jelas Pak ya? Baik, kalau jelas kita lanjutkan. Menyamak itu dengan apa gitu Pak? Menyamak kulit sekarang dengan apa gitu? Apakah menyamak kulit sama dengan kalau kita dijilat anjing Pak ya? Kalau anjing itu kan 7 kali bilasan, biasanya bilasan pertama dengan tanah, air bercampur tanah. Nah sekarang menyamak kulit binatang yang mati mendadak, binatang yang tak boleh dimakan supaya suci, itu dengan apa gitu Pak? Nah di sini dijelaskan. Wa yakunu dibaghu bil asya'il hirrifah. Jadi penyamakan itu terjadi dengan benda-benda yang kesat, yang kelat lagi pahit. Nah, jadi benda-benda yang kelat ya. Daun jambu ya. Daun salam, daun keduduk ya misalnya. Nah, contohnya kasyabbi seperti tawas. Nah, tawas boleh untuk menyamak kulit bangkai. Boleh tak? Wasyathi, syathi itu biji pala. Boleh biji pala itu untuk menyamak kulit bangkai. Boleh Pak? Kan kelat tuh Pak biji pala tuh. Karat Pak ya? Nah, kesat ya. Kalau tak percaya dicoba kan itu Pak. Nah, itu. Wal qarad, daun salam. Nah, daun salam ini udah pasti kelat Pak. Dari getahnya saja nampak kelat Pak ya. Wa qusur ruman, kulit delima, kulit buah delima. Wal afas, dan kulit kayu apas. Ini kulit kayu apas nih apa namanya? Sejenis apa itu? Pokoknya dia jenis kulit yang kelat, berarti semacam kulit daun jambu biji Pak ya. Nah gitu. Jadi boleh Pak, jumpa nanti misalnya kambing mati kan, daripada busuk kita belah, ambil daun salam, digosok-gosokkan, dibakar dulu, baru digosok. Udah bersih dia, baru dibilas sama air, baru dijemur. Ini namanya menyamak. Jadi pertama gunakan benda yang kelat tadi untuk mengikis cairan lendir dan daging-dagingnya. Nah, biasanya kalau sekali kikis nggak mungkin kan Pak. Biasanya kan dibakar dulu gitu kan, dibakar, kemudian dijemur dulu. Nah, sudah mulai lekang baru kita ambil, baru disamak kan. Setelah itu dibilas air, sudah bersih dia, nah, baru dikeringkan kembali kan itu Pak. Kemudian setelah itu baru disiram, nah, baru dianggap suci. Wa yahsulud dibaghu bil asya'il mutanajjisah wan najisah. Nah, ini kurang bedanya Pak. Menyamak kulit itu boleh dengan benda bernajis atau boleh dengan najis. Nah, itu bedanya Pak. Kalau kita kena jilatan anjing, itu kan tanah itu wajib suci Pak. Kalau ada nanti tanah untuk menyamak jilatan anjing itu bercampur dengan kotoran, tidak sah sama kita. Tapi kalau untuk menyamak kulit, boleh dengan benda yang bercampur najis atau boleh dengan najis. Boleh menyamak kulit binatang dengan najis, boleh Pak. Mana contohnya? Kadzurqil hamam, seperti tai merpati. Tai merpati kesat gitu kan, kelat. Kalau tak percaya coba nih Pak. Nah, tai merpati dikumpulkan, digunakan untuk menyamak kulit. Nah, nanti setelah dia bersih kulit tadi disiram, boleh ya. Khusus untuk menyamak kulit boleh dengan najis, boleh dengan kotoran hewan. Nah itu dia Pak. Tapi menyamak tidak boleh hanya sekedar dengan jemur saja. Nah, dijemur saja nggak boleh Pak.
Misalnya kita ketemu tadi binatang kambing mati, kita kuliti, kita jemur saja, sudah kering dia, sudah mulai terpisah daging dan lendirnya, baru kita siram, itu dianggap benda najis. Dia harus disama dengan benda yang kesat, bukan dijemur, Pak ya. Jadi penjemuran itu Pak bukan untuk mensucikan kulit. Penjemuran hanya untuk membantu supaya lendir-lendir kulit itu terpisah dari kulit. Untuk mensucikannya harus disama dengan benda kesat. Nah, gitu. Ada 3 syarat sama kulit itu dianggap sukses, ya. Jadi ada 3 syarat kalau seseorang menyamak kulit dianggap samakan itu betul, harus memenuhi 3 kriteria. Wa yu'tabaru fi kaunihi sara madbughan 3 umur. Ada 3 perkara yang dianggap kulit yang disama itu suci. Yang pertama, naz'u fadolatihi, waktu disama sisa-sisa cairan lendir yang ada di kulit itu hilang. Jadi kalau masih ada Pak sebonggol daging di kulit itu berarti belum lagi. Nah, gitu. Harus betul-betul bersih Pak kulit itu dari daging. Nah, gitu. Yang kedua, ayu tayyiba nafsal jildi, samakan itu membaguskan kulit. Jadi dengan disama kulit itu semakin bagus kualitasnya. Nah, bukan semakin rusak gitu Pak. Nah, jadi semakin disama semakin bagus. Yang ketiga, ayantahiya fid dabghi ila halatin bihaitsu law nuqi'a fil ma' lam ya'ud al-fasad wan natn. Dianggap sukses menyamak kulit kalau kulit tadi kualitasnya tidak berubah ketika dibasahi. Ada orang misalnya ini ketemu beruang mati bahkan, kemudian dikuliti, katanya sudah disama, tiba-tiba waktu kita kena air bau busuk dia, bau bangkai, berarti itu belum memenuhi kriteria menyamak kulit tersebut. Nah, itu dia Pak. Itu tentang menyamak kulit binatang. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan Pak, ada 2 yang tak bisa disamak. Kulit anjing, kulit babi, atau anak-anaknya. Kenapa anjing dan babi tak bisa disamak Pak kulitnya? Karena anjing babi itu asalnya memang najis. Jadi bagaimana pula mau disamakan itu? Memang najis asalnya. Sama seperti orang misalnya mau mensucikan kotoran binatang. Caranya bagaimana? Kalau binatang itu kotoran sudah kering, sudah tak berbau lagi, berarti sudah suci. Nah, tak Pak ya. Kalau namanya kotoran, mau dia baru, mau dia sudah lama, mau dia bau, mau sudah hilang baunya, tetap najis. Begitu juga dengan kulit anjing babi Pak. Mau dia disama, mau dia dikeringkan, kan ada tuh kabarnya bagian tubuh anjing babi itu kadang-kadang Pak dirubah kan, jadi kosmetik gitu kan, jadi benda-benda tertentu. Mau dia berubah Pak tetap najis. Nah gitu. Ada yang bilang babi itu yang haram cuma dagingnya. Kenapa? Ayat Quran mengatakan diharamkan daging babi. Berarti tulangnya tak haram. Kan itu Pak. Apalagi kulitnya tak haram, bulunya tak haram. Ini maksudnya Pak, kenapa dalam Quran itu kok daging babi yang diharamkan? Karena waktu itu babi itu yang dimanfaatkan adalah dagingnya. Nah, dagingnya kan berlemak di situ Pak ya. Kalau sekarang segala macam dari babi itu sudah dimanfaatkan. Jadi
walaupun yang disebutkan dagingnya, tetapi maksudnya babinya itu sendiri. Nah, gitu. Jadi tulangnya haram, tulangnya najis, kulitnya najis, darahnya najis, bulunya najis. Itu kabarnya bulu babi itu untuk apa Pak ya? Untuk sikat apa namanya? Bulu sikat gigi. Itu kabarnya ada yang menggunakan bulu babi. Nah, gitu. Ada apa ya? Nah, gitu. Bulu sikat gigi itu. Atau bulu yang untuk mensedo pipi itu Pak. Nah, itu. Kabarnya apa ya? Kabarnya. Nah, ada apa ya? Itulah kecanggihan teknologi sekarang. Nah, gitu. Sedangkan tulang babi saja bisa untuk bahan ajinomoto. Nah, gitu. Waktu itu, waktu dulu gitu. Zaman Presiden siapa Pak? Gus Dur nggak salah saya gitu kan. Pernah gitu menggunakan bahan penyedap rasa menggunakan tulang babi. Nah, gitu. Jadi makanya sekarang ini Pak, alhamdulillah kita kan sudah ada undang-undang jaminan produk halal. Jadi insya Allah asal sudah ada cap halal berarti sudah terjamin halal, kan itu Pak? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan Pak kira-kira? Ya, tahu saya Pak Ji. Nah, itu kan tentunya kotoran dari roh. Tapi saya tidak pernah menjual. Cuma berbahasa saya itu tolong ganti aja bolu dengan Pak Ros. Kira-kira bagaimana Ustaz? Iya boleh Pak. Nah, jadi ada juga cara jual beli kotoran itu yang boleh ya. Jadi yang nggak boleh itu memindahkan kepemilikan kotoran dari si A kepada si B. Itu kan jual beli kan memindahkan kepemilikan. Tadi kotoran itu punya Pak Haji Bani gitu kan. Bukan kotoran Pak Haji Bani gitu, kotoran ayamnya gitu kan. Dibeli orang, berarti kan sekarang dari milik Pak Haji Bani pindah ke yang membeli. Nah, itu yang tak boleh. Tapi kalau misalnya upah mengerok gitu kan, ganti uang goni, cuma nanti protes pula yang beli, berapa harga satu biji goni Pak Haji gitu kan, gitu. Nah, upah ngerok ya, jadi yang kita bayar itu upahnya boleh, atau pemindahan pemanfaatan. Jadi ini kotoran ini selama ini manfaatnya ada bersama Pak Haji Bani. Ada orang yang ingin mengambil itu, boleh, silahkan diambil, tapi diganti, boleh. Mengganti kemanfaatan, tapi syaratnya antara si A dengan si B itu harus sama niatnya gitu. Niatnya sama, jangan yang menjual niatnya memindahkan kemanfaatan, yang membeli niatnya membeli. Nah, itu tak boleh Pak ya, harus sama niatnya. Jadi seia sekata, nah, gitu. Antara penjual dengan pembeli, nah, gitu. Harus sama nih Pak Haji. Harus sama niatnya. Nah, tak boleh. Tak boleh. Niatnya harus sama Pak Haji. Ya harus kasih tahu dulu. Nah, ini hukumnya seperti ini ya. Karena ini kotoran najis, tak boleh jual beli. Tak mungkin pula saya kasih kan, gitu kan? Nah, harus diganti lah. Jadi penggantiannya yang paling tidak upah mengeroknya pun jadilah. Nah, gitu. Jadi kalau orang muslim kan nggak ada hukumnya, gimana? Sama Pak Haji. Kan kita muslim. Yang non muslim kan beli. Ya, jadi Beli. kalau dia bukan muslim, kita harus kasih tahu dulu. Dalam agama Islam, jual kotoran tak boleh. Yang boleh itu yang seperti ini ya. Jadi niatkan ini uang untuk yang ini, nah, gitu. Bukan untuk membeli. Nah, itu aja. Itu ya. Harus ada kesepahaman lah. Niatnya harus sama gitu. Kadang-kadang niat kita seperti itu. Niat orang membeli, nah, itu yang tak boleh. Nah, gitu. Itu Pak.
Kan tali pinggang itu sudah kering ya Pak ya, kering. Dan sama itu kan boleh dengan benda tradisional. Benda tradisional itu daun-daunan atau benda modern. Itu dia disembelih, kambing disembelih, pokoknya dia tidak najis kan itu Pak. Sekarang ada binatang mati, hukumnya najis Pak. Hukumnya najis. Karena dia najis, maka dia tidak boleh dimakan. Itu satu Pak ya. Nah, sebelum dijawab, kalau ada orang makan bangkai berarti memakan najis. Ada yang boleh makan najis, orang yang kelaparan, kalau tak makan meninggal dunia. Itu terpaksa kan? Nah gitu. Tapi kan di Muara Basu itu tak ada ya. Muara Basu kan nggak ada gitu. Apalagi di Banjaran ya. Sekarang itu najis. Ini bagaimana nih hukumnya nih Pak? Kalau misalnya kita pegang, haruskah kita cuci tangan kita? Jadi najis bangkai itu pertama, seandainya yang paling mudah lah, ada tikus mati, kan itu Pak? Tikus mati, baru mati 1 menit, lalu tikus itu jatuh ke dalam ceret. Ceret itu kan nggak sampai 2 kulah tuh Pak. Maka air ceret itu menjadi air bernajis. Pak ya? Kenapa? Bangkai tikus yang najis masuk ke dalam air itu bendanya basah, karena dia basah dan sedikit merubah hukum air menjadi air bernajis. Nah, sekarang kalau tangan kita, kalau airnya banyak Pak, selama tidak berubah bau, rasa dan warna, maka air itu tidak bernajis kalau banyak. Kalau kita sentuh gimana Pak? Najis nggak tangan kita Pak? Kalau kita sentuh, nggak membuang tikus mati gitu, najis nggak nih Pak? Kalau basah najis, ya? Kalau basah. Kalau kering tak najis. Kalau tangan kita kering Pak tak najis tadi. Nah gitu. Tapi kalau tangan kita basah itulah yang menyebabkan najis itu ada, gitu ya. Kalau tangan kering maka tak ada najis tangan. Sama misalnya ada anjing lewat itu Pak. Anjing lewat itu menyentuh baju kita. Baju itu kan kering. Kebetulan bulu anjing tadi kering. Ini nggak usah disamak nih Pak. Jangan pula awak pergi ke kamar mandi bawa tanah kan menyamak baju. Kenapa baru kena anjing tadi? Padahal kering. Sama-sama kering tidak menajiskan. Tapi kalau yang satu kering, yang satu basah, yang basah itu akibat ada basah maka ada najis. Apalagi dua-duanya basah, itu Pak. Semakin bernajis, itu Pak ya. Seperti itu Pak tadi. Jadi kalau kering tidak, Pak. Kalau basah baru kita bagi. Kita bagi kira. Iya Pak. Iya. Iya. Kemudian pertanyaan bahwa sebelumnya itu bahwa najis tidak bisa disucikan, tidak bisa dibersihkan. Apakah dia sama atau dia tidak dibersihkan? Pertanyaan saya, misalnya ada suatu hewan atau binatang yang dia mengeluarkan kotoran, tapi kotoran itu keras. Kemudian setelah kita lihat bahwa kotoran yang keras itu kering, kemudian kita ambil contoh, umpamanya kotoran luar. Oh ya. Kemudian dia itu dikeluarkan. Kemudian setelah kita ambil bijinya kita cuci. Bagaimana? Ya. Kotoran. Ini mantap Pak. Karena di sini kan banyak pecinta kopi kan. Ya. Jadi kotoran yang keluar dari jalan keluarnya itu statusnya ada dua, ya.
ada yang keluar memang bentuknya kotoran, jadi sudah terlumat dengan mantap dalam perut, jadi tinggal cairan semua ya, lembek semua. Tapi ada juga kotoran itu bagaimana dia masuk begitu keluar. Contoh uang logam, gitu kan, masuk keluarnya uang logam. Apalagi Pak, kalau dulu kita sering makan buah rambai kan, rambai ya, buah rambai, bijinya keluar biji, gitu kan. Buah sentul kan, buah sentul, dimakan keluar juga biji keras. Kotoran yang keluar dari tubuh manusia, ya, tubuh manusia. Kalau dia masuk dan keluarnya berbeda, itu namanya najis. Masuk nasi warnanya putih, keluar kuning, gitu. Ini najis Pak, gitu. Tapi kalau dia keluarnya seperti masuknya, itu namanya mutanajis, bernajis, bukan najis Pak, bernajis. Kalau dia bernajis, dicuci suci. Nah, jadi kalau luwak tadi itu Pak Haji, kalau dia masuknya biji kopi, keluarnya biji kopi, tinggal cuci suci Pak, bisa diminum, gitu kan? Kata orang lebih enak tuh Pak. Apa contohnya nih Pak? Gajah makan durian, gitu kan? Keluar durian, tadinya masih muda, saya nggak masak, gitu kan? Tapi bentuk durian itu namanya mutanajis. Dicuci boleh dimakan, Pak ya, Pak Haji, boleh dimakan Pak. Kalau merasa jorok kasih kemarin biar saya makan, Pak ya. Ya memang mesti Pak. Namanya mutanajis. Dia kalau sudah dibersihkan jadi suci. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kopi tadi masuk, dia sudah berubah, Pak ya. Umpamanya berubah itu misalnya bentuknya masih kopi, tapi ketika kita pegang sudah jadi serbuk, gitu kan? Ini sudah jadi najis. Tapi kalau masih keras, itu namanya mutanajis. Cukup dibilas, insya Allah Pak suci dan boleh ditekan, Pak ya, seperti itu. Nah, tadi Pak. Makanya kalau ada misalnya tertelan perhiasan, Pak ya, keluar dia berbentuk perhiasan, jangan dibuang Pak, dicuci, diambil, dijual ke toko emas. Nah, kenapa? Suci, Pak ya, seperti itu. Kira-kira gitu Pak. Ada lagi Pak? Satu lagi. Oh, satu. Ini bukan pertanyaan. Ya. Jadi kita supaya bilang syarat daripada artinya sucinya daripada menyamakan semua. Oh iya. Syaratnya ada 3 ya. Ada 3 ya. 3. Yang pertama, pastikan sisa-sisa selain kulit hilang. Nah, berarti di situ daging, Pak ya, lendir, termasuk misalnya kalau ada ya lendir apa lendir dengan daging lah kan gitu kan. Kalau bulu itu kadang dibakar hilang ya. Nanti dibahas masalah bulu nih Pak, masalah bulu dibahas nanti. Yang penting daging lendir hilang. Yang kedua, ayu tayyiba nafsal jildi, membaguskan benda kulit tadi. Jadi ketika sudah disamak, kulit itu jadi kinclong ya. Warnanya kinclong, tak bentuk warna darah lagi, main warna daging. Yang ketiga, membaguskan kualitas kulit. Kalau dia dibasahi tak lagi berbau bangkai. Mau dia dicemplung dalam air, Pak ya, mau dia basah, tidak ada lagi bau busuk. Itu dia Pak Haji, syaratnya 3 tadi. Nah, gitu. Jelas Pak ya? Ada lagi Pak? Pak Haji Bani tadi? 2 hari juga. Oh, berarti udah mewakil tadi ya? Ya. Ada lagi Pak pertanyaan Pak? Sedikit lagi sebelum kita bahas masalah bulu Pak ya. Ada Pak? Baik, kalau tidak kita lanjutkan tentang tulang bangkai dan bulu bangkai. Nah, ini karena
Kalau ada kambing contoh bulu bangkai itu yang sekarang ini sering kita lihat itu apa? Gading apa? Daging apa gading? Gading gajah. Ini hukumnya apa nih Pak? Gading gajah. Ada gajah berantam, patah gadingnya diambil. Nah, untuk mainan kunci kan itu kan. Di bawah terus rokok. Semprong rokok gitu kan. Dihisap gitu. Atau untuk mainan kunci dibawa sholat. Ini apa hukumnya? Kan itu Pak. Kenapa? Gajah itu binatang yang tidak boleh dimakan. Kenapa tak boleh dimakan Pak? Karena gajah itu binatang yang kata ulama bertaring. Nah, jadi dia disamakan dengan binatang bertaring, maka tak boleh dimakan. Nah, seperti itu. Kalau hiu bertaring juga Pak, iya kan? Tapi kenapa boleh dimakan hiu? Karena hiu itu ikan. Nah gitu. Ikan walaupun bertaring boleh dimakan. Gitu. Kalau tanduk rusa, ada jelas kayak rusa itu boleh dimakan. Sekarang gading gajah. Nah, gitu. Wa 'ammul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Tulang bangkai, bulu bangkai adalah najis kecuali tulang dan rambut manusia. Nah, kalau sempat manusia ini najis, untuk apa dimandikan itu Pak? Nah, gitu. Jadi alhamdulillah Pak kita nih tak najis kalau meninggal. Nah, itulah kemuliaan kita Pak. Kelebihan manusia itu bangkai itu Pak. Mayat kita itu tidak najis. Tapi kalau yang lain binatang yang tak disembelih, tulangnya najis, bulunya najis. Kenapa dikatakan najis? Karena Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Nah, jadi makanya kalau misalnya mungkin ada di antara kita Pak pernah dapat gading gajah gitu kan. Manfaatkan tapi jangan sifatnya itu yang berhubungan dengan yang basah-basah gitu. Kalau untuk semprong rokok itu kan jelas ke mulut kan gitu kan, basah gitu. Itu pula kita sedot gitu kan. Tapi kalau untuk mainan kunci jangan dibawa sholat Pak ya gitu. Untuk hiasan untuk hiasan di depan rumah gitu kan, supaya nampak kepala suku kan itu. Tapi kalau berhubungan dengan sholat ibadah atau terkena basah itu dianggap najis kayak seperti itu. Walaupun nanti memang ada sedikit perbincangan di kalangan ulama tentang masalah ini ya. Tapi yang jelas kata Syekh dalam kitab ini dasarnya tulang bulu bangkai itu hukumnya najis. Namun untuk masalah bulu ya, masalah bulu itu kan ada namanya bulu wol Pak ya. Itu kambing domba kalau sudah tebal kulitnya kan dipangkas. Setelah dipangkas masuk kategori ditimbang dijual. Nanti diolah jadi bulu. Nah, sehingga ulama mengatakan untuk masalah bulu binatang itu terjadi dua pendapat Pak ya. Pendapat yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama itu mengatakan bulu binatang itu tidak najis kalau bulunya ya. Kenapa bulu tak najis? Pertama, bulu itu kalau dipotong tak kesakitan yang punya bulu. Kan itu Pak. Belum pernah kita mendengar ada orang pangkas rambut menjerit-jerit dia kesakitan. Kecuali orang yang ada rambut gimbal ya, tak boleh dipangkas kan. Bulu itu kalau dipotong tak sakit. Tapi kalau tulang dipotong sakit ya, ngilu. Nah gitu. Yang kedua, bulu itu tak berdarah. Belum ada bulu berdarah kan itu, kecuali bulu-buluan ya.
Kalau tulang kan ada unsur darah dalam tulang, nah gitu. Jadi khusus untuk bulu dia dikeluarkan dari kategori najis, sehingga boleh memanfaatkan bulu domba, boleh memanfaatkan bulu unta kalau ada bulunya, ya, dan boleh memanfaatkan bulu-bulu binatang yang bulu tersebut bisa dimanfaatkan, kecuali yang tak boleh bulu anjing dan bulu babi, ya, seperti itu. Kecuali bulu babi laut, ya, itu baru boleh gitu. Mungkin Pak kita cukupkan sampai di sini saja, ya. Jadi kesimpulannya, pertama, kulit binatang menjadi suci setelah disamak. Kesimpulan kedua, bulu tidak termasuk najis sehingga boleh dimanfaatkan ketika dia sudah dipisahkan dari badan binatang tersebut. Baik Pak, sebelum saya tutup, ada pertanyaan kira-kira yang kita bahas ini? Oh ya. Kalau bulu kucing di sajadah kemarin kan najis. Nah, ini harus kita bedakan Pak. Pertama, kucing domba itu halal hukumnya, gitu kan? Jadi bulu domba itu kenapa ulama memfatwakan dia boleh dimanfaatkan? Karena bulu domba itu dombanya halal. Nah, jadi sehingga ulama mengatakan, bahkan Quran mengatakan dari domba itu wolnya bisa dimanfaatkan. Kalau bulu kucing itu kembali, pertama kucing itu binatang yang tak boleh dimakan. Itu pertama Pak, ya. Para ulama mengatakan itu. Yang kedua, ada kaidah yang mengatakan ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyun fahuwa mayyit. Apa saja yang terpotong dari bahagian tubuh binatang sementara binatang itu masih hidup, maka dia adalah bangkai. Nah, jadi kalau binatangnya yang halal dimakan, bulunya dimaafkan, anggota tubuh selain bulu tidak dimaafkan. Ini kenapa Pak seperti itu? Yang pertama, yang selain bulu kalau dia dipotong binatang itu kesakitan. Coba lagi kita ambil paha kambing lagi makan, kita sayat. Kalau tak menjerit kambing tadi, karena dia kesakitan berarti pada bahagian itu ada ruh, Pak, ya. Karena dia beruh maka dianggap bahagian dari binatang tersebut. Maka tak boleh. Kalau bulu kucing, hukum asal kucing tidak boleh dimakan, ya. Ketika dia tidak boleh dimakan, terputus bulunya ketika dia masih hidup, maka di saat bulunya sedikit dimaafkan. Kalau bulunya sudah banyak dianggap najis. Nah, itu Pak, dianggap najis kalau banyak. Nah, sedikit itu kalau ditengok betul baru nampak. Kalau tak ditengok betul tak nampak tuh sedikit Pak. Tapi kalau kita cari-cari betul, nah baru nampak. Nah, itu dimaafkan Pak. Sehelai dua helai dimaafkan. Tapi kalau sudah semuanya bulu, nah itu yang masuk tadi yang tidak dimaafkan. Ini kasusnya Pak kalau masuk ke dalam air gitu kan. Satu helai bulu kucing masuk ke air minum itu tidak menajiskan air minum. Tapi kalau sudah sekilo bulu kucing masuk ke air minum, najis Pak air minum tuh. Gitu. Itu Pak, ya. Ada lagi Pak kira-kira? Ibadah kucing itu datang pula tidur-tidur di sejadah. Enggak apa-apa, asal jangan bulunya ketinggalan di tubuh kita. Dia najis maksudnya enggak boleh Pak. Najis yang berhubungan dengan diri kita. Kalau dia kucingnya tidur di depan, kita sujud pun enggak masalah. Nah, kenapa? Kalau sujud kan enggak nempel bulunya Pak. Kalaupun nempel kan enggak
nggak copot dia, nggak jatuh, nggak rontok ya. Maksud yang tak boleh itu yang rontok, yang rontok. Gitu. Kalau kucing Persia itu kan ada sampo bulu kan Pak, supaya tak rontok gitu. Ada lagi Pak? Tak ada Pak ya? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di poin ini dulu Pak, masalah bulu dan kulit. Nanti akan kita lanjutkan masalah bejana yang terbuat dari emas dan dari perak. Mungkin karena sudah berlebih-lebih duit kan, jadi nggak enak minum dengan gelas dengan emas langsung, gitu. Jadi bagaimana hukumnya gitu kan? Nah, seperti itu. Baik, kita cukupkan demikian saja. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.